Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim biqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Olehnya itu, pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema tentang hukum jual beli. Melihat pengertian dari jual beli, baik itu bermakna asyira, al-mubadalah, at-tijarah, maka dapat dilihat bahwa pengertian jual beli yaitu pertukaran barang dengan barang ataupun barang dengan jasa dengan konsep antara dan minkum, rela sama rela, suka sama suka antara kedua belah pihak. Dasar hukum jual beli tadi saya telah sampaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Inilah hikmah jual beli, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memakan harta sesama manusia secara batil. Maka jika Anda ingin memakan harta, usahakan satu usaha, paling tidak apa yang disebut dengan nama jual beli. Olehnya itu, ketika berbicara tentang jual beli, kita harus melihat apa saja rukun jual beli itu. Di dalam kitab-kitab fikih al-muamalah ada beberapa rukun jual beli yang termaktub. Yang pertama adalah al-aqidaini, kedua belah pihak, yaitu adanya penjual dan adanya pembeli. Karena tidak mungkin terjadi transaksi jual beli kalau hanya penjual saja. Tidak mungkin terjadi transaksi jual beli kalau hanya penjual saja. Olehnya itu, yang menjadi rukun pertama terjadinya transaksi jual beli adanya penjual dan adanya pembeli. Yang kedua, sigat, ijab, dan kabul. Adanya sigat, adanya lafaz ijab dan kabul. Contoh misalnya ketika seseorang mau menikah, ia mengucapkan ijab kabul, saya menikahkan anak perempuan saya yang bernama ini, binti ini, dan seterusnya, dengan mahar sekian. Lalu dijawab oleh mempelai laki-laki, saya terima nikahnya anak perempuan ini, binti ini, dengan mahar sekian. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, masih adakah yang terucap dalam transaksi jual beli? Saya jual, saya beli. Hampir tidak ada lagi yang mengucapkan sigat, ijab, dan kabul dalam transaksi jual beli. Tapi keabsahan daripada jual beli itu meskipun tidak terucap, karena sebagian ulama memandangnya karena kemaslahatan manusia, ataupun contoh ketika seseorang masuk dalam satu kedai ataupun dalam satu supermarket, tahu bahwa barang itu dijual, lalu ia mengambilnya dan membawa ke kasir, dikatakan sekian harganya, lalu ia membayar, membawa barang itu pulang, maka hukum jual beli itu dianggap sah. Lalu yang ketiga, al-mahal, al-ma'qud alaih, yaitu barang yang diperjualbelikan. Ada barang yang diperjualbelikan. Maksudnya apa? Ketika terjadi transaksi jual beli, wajib barang itu ada, dalam artian barang itu dalam genggaman. Ketika transaksi jual beli itu ada, maka barang itu bisa diserahkan
kepada pembelinya. Olehnya itu sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan transaksi jual beli barang itu di dalam kekuasaannya, barang itu di dalam genggamannya, maka dicontohkan ketika seseorang menjual burung, lalu ia mengatakan, saya jual burung yang terbang di alam bebas itu. Maka hal ini tidak dibenarkan dalam syariat. Kenapa? Karena ketika terjadi transaksi jual beli, belum tentu ia bisa menangkap burung itu, dan belum tentu ia bisa memberikan barang itu ketika terjadi pembayaran, belum tentu ia bisa memberikan kepada pembelinya. Ataupun seseorang mengatakan, saya menjual ikan yang ada di laut. Maka sistem atau cara-cara jual beli apa yang saya sebutkan tadi itu tidak sah. Kenapa? Karena barangnya tidak dalam genggaman. Dan rukun yang terakhir yaitu at-taradi, rela sama rela, suka sama suka antara penjual dan pembeli harus dengan dasar rela sama rela ataupun suka sama suka. Maka di sana kita bisa melihat ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam. Di antaranya jual beli yang dilakukan dengan cara paksaan. Ia memaksa kepada penjual ataupun ia memaksa kepada pembeli. Hal ini tidak termaksud. Hal ini bukan yang dimaksud dalam Islam. Adanya pemaksaan, baik yang terjadi paksaan terhadap penjual ataupun paksaan terhadap pembeli. Yang kedua, transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Sebagaimana kita maksud bahwa hukum terhadap orang gila rufi al-kalam, yaitu tidak ada hukum yang ditaklifkan kepada orang gila. Termasuk yang dilarang dalam Islam, hukum jual beli al-mulamasah, yaitu menyentuh. Ketika seorang penjual mengatakan, jika engkau menyentuh, jika engkau membuka plastik baju itu, atau jika engkau membuka plastik barang itu, maka wajib engkau beli. Ini adalah jual beli mulamasah, yang mana di dalam Islam hukumnya tidak boleh atau hukumnya dilarang. Bukankah ketika seseorang mau membeli baju, ia mencoba dulu paskah baju itu, atau kebesarankah, atau kekecilankah? Maka hal ini ketika seorang penjual dengan memakai konsep al-mulamasah menyentuh, hal ini dilarang dalam Islam. Termasuk jual beli al-najashi. Jadi sistemnya sistem tipuan. Dia sudah mengutus seseorang menyanjung-nyanjung barang itu bahwa ini bagus sekali, ini cantik sekali, ini berkualitas, dan seterusnya. Tidak sesuai apa yang terdapat pada barang itu, tetapi bagaimana ia menyanjung barang itu sehingga si pembeli bisa tertipu dengan apa yang ia sampaikan. Maka hal ini, inilah sistem jual beli yang terdapat dalam, inilah sistem jual beli yang diharamkan dalam Islam. Termasuk ada barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, termasuk menjual beli sesuatu yang diharamkan seperti, mohon maaf, babi, bangkai, ataupun patung-patung. Anjing meskipun ulama beda pendapat, selain Imam Abi Hanifah yang membolehkan, ulama-ulama yang lain mengatakan tidak boleh memperjualbelikan anjing. Lalu termasuk yang tidak boleh diperjualbelikan yaitu barang yang belum di dalam genggamannya ataupun buah-buahan yang belum mengeras. Inilah pembahasan singkat tentang jual beli, baik itu pengertiannya ataupun hikmahnya ataupun rukun-rukun jual beli, dan termasuk barang yang tidak boleh diperjualbelikan
dan jual beli dalam Islam yang dilarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik kepada saya pribadi dan kepada semua yang mendengarnya. Dan akhir kata, atrukukum fi riayatillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.